Namaku Andi, umurku 28 tahun. Aku datang jauh-jauh dari Jawa untuk mengajar di sebuah sekolah dasar kecil di pedalaman Kalimantan. Malam pertama di desa ini terasa begitu asing. Langitnya gelap, hanya diterangi cahaya bulan separuh. Jalan setapak penuh tanah basah, sementara rumah-rumah panggung kayu berdiri berjajar dengan lampu minyak yang redup. Aku berjalan pelan menuju rumah kontrakan sederhana yang disiapkan warga. Di sepanjang jalan, hening mencekam hanya dipecahkan suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Aku mencoba tersenyum, meski ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah aku sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Di depan rumah, Pak Rahman tetanggaku berpesan singkat, "Kalau malam jangan keluyuran, nak. Ada hal yang tidak baik berkeliaran di desa ini." Atu hanya mengangguk, setengah tidak percaya. Kupikir itu hanya cara orang desa menakut-nakuti pendatang baru. Tapi tepat saat aku masuk ke kamar kecil yang remang, telingaku menangkap suara lirih, seperti suara bayi menangis. Samar, jauh di tengah gelap, aku terdiam. Di desa kecil ini, setauku tidak ada rumah dengan bayi di dekat sekolah. Suara itu berulang, semakin jelas seperti memanggil-manggilku untuk mencari. Bulu kudukku berdiri. Malam pertama, dan aku sudah disambut suara aneh itu. Selamat datang di ruang sunyi. Suara tangisan itu masih terdengar samar. Awalnya lirih, seolah tertiup angin. Namun, makin lama makin jelas. Aku berdiri kaku di kamar sempit yang hanya diterangi lampu minyak kecil di sudut meja. Keringat dingin mengalir dari pelipisku. Logikaku berkata, itu hanya suara hewan malam, mungkin burung atau kucing. Tapi hatiku bergetar tak karuan. Suara itu terlalu mirip bayi menangis. Aku menutup jendela kayu perlahan, berharap suara itu mereda. Tapi tidak. Tangisan itu justru terasa semakin dekat, seperti tepat di depan rumah. Deg. Aku melangkah mundur, jantung berdegup kencang, napasku memburu, dan tanpa sadar, aku meneguk ludah berkali-kali. Aku mencoba menguatkan hati untuk keluar, sekadar memastikan. Tapi bayangan pesan Pak Rahman sore tadi membuat kakiku berat. Kalau malam jangan keluyuran, nak. Ada hal yang tidak baik berkeliaran di desa ini. Aku terdiam lama, hingga akhirnya ku dengar langkah pelan di beranda. Lantai kayu berderit. Ada yang berjalan. Aku menahan napas. Tanganku bergetar saat meraih gagang pintu kamar. Ingin rasanya aku mengintip, tapi takut luar biasa menghantui. Namun justru ketakutan itulah yang memaksaku. Dengan perlahan, aku dorong pintu kamar. Rumah itu senyap. Di ruang tengah hanya ada meja kecil, bangku kayu, dan lampu minyak yang goyah tertiup angin. Pintu depan sedikit terbuka, tirai lusuhnya bergoyang. Pak Rahman, suaraku nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Aku melangkah hati-hati. Papan kayu berdecit di bawah kakiku. Saat sampai di pintu depan, ku dorong perlahan hingga terbuka. Malam menyergap, pekat dan dingin. Di halaman kecil hanya ada semak dan jalan setapak tanah. Sepi, tidak ada siapapun. Tapi
Suara tangisan itu kini terdengar jelas dari arah kiri rumah. Samar, namun nyata. Aku melangkah mundur, hendak menutup pintu, tapi tiba-tiba aku tersentak. Jelas sekali, ada yang memanggil namaku dengan nada parau, seakan berbisik di telinga. Aku spontan menoleh, tapi tidak ada siapapun. Kosong. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku segera membanting pintu, mengunci rapat. Tubuhku gemetar, tangan dingin, keringat bercucuran. Aku terduduk di lantai, punggung menempel pada pintu. Beberapa menit aku hanya terdiam, menunggu. Tapi suara itu perlahan menghilang. Tinggal keheningan yang menyesakkan. Esok paginya, aku terbangun dengan mata berat. Malam tadi nyaris tidak tidur sama sekali. Aku mencoba menganggap semua itu hanya halusinasi karena lelah perjalanan. Namun saat keluar rumah, kulihat Pak Rahman sedang menyapu halaman rumahnya yang bersebelahan. Aku mendekat, mencoba menyapanya. "Pak, semalam saya dengar suara tangisan bayi. Tapi sepertinya tidak ada bayi di sekitar sini ya." Pak Rahman berhenti menyapu, menatapku lama. Matanya tajam, wajahnya serius. "Kamu dengar juga?" tanyanya dengan nada rendah. Aku mengangguk. Beliau menarik napas panjang. "Itu bukan bayi, Dik. Itu kuyang." Aku terdiam. Kata itu baru pertama kali ku dengar langsung dari mulut orang lokal. Aku pernah membaca sekilas di internet, tapi tak pernah kusangka ada orang yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan. "Maaf Pak, kuyang itu apa ya?" tanyaku hati-hati. Pak Rahman menoleh kanan kiri, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Ia lalu berbisik, "Kuyang itu perempuan yang belajar ilmu hitam. Siang dia tampak biasa, tapi malam kepalanya bisa terbang dengan isi perutnya menggantung. Dia mencari darah segar, terutama ibu hamil atau bayi." Aku menelan ludah, bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba suara tangisan semalam kembali terngiang-ngiang. "Jangan pernah ikuti suara itu," lanjut Pak Rahman, menatapku tajam. "Kalau kamu dengar lagi, diam saja, jangan keluar rumah, jangan buka pintu. Kalau dia tahu kamu memperhatikan, dia akan mengincar balik." Aku tercekak. "Pak, kalau begitu dia tahu juga ya kalau saya..." Pak Rahman menghela napas berat. "Mungkin sudah tahu. Jadi hati-hati nak, jangan ceroboh. Kau orang baru di sini, mereka suka menguji." Tubuhku langsung merinding, seakan semalam hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam itu aku berusaha tidur lebih cepat, tapi pikiranku terus terganggu. Sekitar pukul 11, aku kembali mendengar suara. Kali ini bukan tangisan bayi, melainkan suara langkah berputar di atap rumah. Duk, duk, duk. Papan kayu bergetar pelan membuat debu beterbangan. Aku bangkit dari ranjang, berdiri terpaku di tengah kamar. Lampu minyak berkedip-kedip, lalu nyaris padam tertiup angin dari celah jendela. "Bismillah," gumamku lirih. Aku coba memberanikan diri mendekat ke jendela. Dengan tangan bergetar, kubuka sedikit celah. Di luar gelap, namun samar, kulihat sesuatu melintas cepat di udara. Bayangan hitam berambut panjang terbang rendah melewati halaman. Aku tercekik napas, buru-buru menutup jendela. Tapi saat aku menoleh ke ruang tengah,
Darahku seakan berhenti berdetak. Tirai pintu depan bergoyang sendiri dan suara tangisan bayi kembali terdengar. Kali ini jauh lebih dekat. Tangisan bayi itu makin jelas, menusuk telinga, seolah tepat di depan rumah. Tubuhku gemetar hebat. Aku menempelkan punggung pada dinding kamar, memejamkan mata rapat-rapat, berharap suara itu hilang. Tapi justru semakin keras, semakin nyata, hingga rasanya aku bisa merasakan hawa dingin merambat masuk ke dalam rumah. Aku menahan napas, lalu pelan-pelan berjalan ke ruang tengah. Lampu minyak di meja kecil bergoyang tertiup angin. Pintu depan berderit, sedikit terbuka. Tirainya berkibar lemah, seperti ada yang baru saja lewat. Bismillah, gumamku. Kali ini lebih lantang walau suaraku bergetar. Aku memberanikan diri mendekat ke jendela samping. Tanganku membuka celah kecil dan saat itu aku nyaris menjerit. Di bawah cahaya bulan yang samar, kulihat jelas sebuah kepala perempuan melayang rendah di halaman. Rambutnya panjang acak-acakan, terurai menutupi sebagian wajah. Matanya melotot merah, bersinar garang. Dari lehernya, organ-organ menggantung, berkilat basah di terpa sinar bulan. Jantung, paru-paru, usus, semuanya bergoyang seperti terombang-ambing di udara. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan teriakan. Tubuhku kaku, dingin. Itu bukan bayangan, itu benar-benar kuyang. Makhluk itu berputar perlahan, seakan sedang mencari sesuatu. Tangisan bayi yang kudengar ternyata berasal dari mulutnya. Suara itu keluar dari tenggorokan kosong, menggema aneh di malam pekat. Aku mundur pelan, lututku lemas. Kursi di sampingku tersenggol, bergeser sedikit. Krek. Kuyang itu mendongak seketika. Matanya menatap tepat ke arah jendela tempatku mengintip. Aku terperangah, keringat dingin mengucur deras. Makhluk itu berhenti melayang, lalu kepalanya bergerak cepat, menatap tajam ke arah rumah. Mulutnya terbuka lebar, suara tangis berganti jadi erangan melengking. Aku buru-buru menutup jendela rapat, lalu berlari masuk kamar. Napasku terengah-engah, jantungku seakan mau pecah. Pagi harinya, wajahku pucat pasi. Aku duduk di beranda rumah berusaha menenangkan diri dengan menyeruput air hangat yang diberikan Pak Rahman. Beliau menatapku tajam, lalu berkata pelan, "Kamu lihat ya." Aku mengangguk, tak sanggup berbohong. "Dia tahu kau memperhatikan, itu artinya dia juga sudah menandaimu," katanya serius. Aku tercekak. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Rahman menghela napas panjang, lalu menatap ke arah pepohonan lebat di belakang desa. "Jangan keluar malam, jangan buka pintu. Kalau suara itu datang lagi, cukup baca doa, jangan sekali-kali mendekat." Aku menunduk. "Tapi Pak, kalau kuyang itu terus datang, bagaimana kalau dia masuk ke rumah?" Pak Rahman menatapku dalam, lalu berkata dengan suara yang hampir berbisik, "Kalau sampai dia masuk, berarti ajalmu sudah dekat." Urat di leherku menegang, kata-kata itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku ingin menganggap semua ini sekadar cerita rakyat, tapi apa yang kulihat semalam terlalu nyata untuk disangkal. Malam berikutnya, sengaja aku berjaga. Lampu minyak kuletakkan di tengah ruangan. Aku duduk di kursi kayu, tubuh tegang menunggu. Angin malam berhembus dari celah dinding kayu, membawa bau lembab yang menusuk hidung. Awalnya hening, tapi menjelang tengah malam, suara itu kembali. "Wah, wah!" tangisan bayi. Aku menutup telinga, tapi suaranya menembus kepalaku. Semakin lama semakin keras, hingga akhirnya terdengar jelas langkah di atap rumah. Duk, duk, duk. Aku mendongak, menatap langit-langit rumah kayu yang bergetar. Jantungku berdegup tak terkendali. Dengan nekat, aku berjalan ke jendela, membuka celah kecil, dan saat itu, aku nyaris menjerit. Di bawah cahaya bulan yang samar, kulihat jelas
Sebuah kepala perempuan melayang rendah di halaman. Rambutnya panjang acak-acakan, terurai menutupi sebagian wajahnya. Matanya melotot merah, bersinar garang. Dari lehernya, organ-organ menggantung, berkilat basah diterpa sinar bulan. Jantung, paru-paru, usus, semuanya bergoyang seperti terombang-ambing di udara. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan teriakan. Tubuhku melemah, tanganku bergemetar hebat, hampir tak sanggup menutup jendela. Tiba-tiba terdengar suara pintu rumah diketuk keras. Tok, tok, tok. Aku tersentak, menoleh cepat. Suara itu berasal dari pintu depan. Aku mundur, tubuhku kaku. Kuyang itu masih melayang di luar jendela, tapi entah bagaimana, kini pintu rumah diketuk dari dalam halaman. Dengan suara bergetar, aku bersuara. Siapa? Siapa di luar? Tidak ada jawaban. Hanya suara ketukan semakin keras, menghentak-hentak. Tok, tok, tok. Aku mundur, menabrak kursi hingga terjatuh. Lampu minyak bergoyang keras, nyaris padam. Dan di sela-sela ketukan itu, terdengar suara lirih. Suara perempuan, parau, dan menyeramkan. Bukakan pintumu, Andi. Aku membeku. Makhluk itu tahu namaku. Aku gemetar hebat. Pintu depan terus digedor, jendela bergetar. Kuyang itu menatapku tajam seolah menunggu aku lengah. Dengan sisa tenaga, aku berlari ke kamar, menutup pintu dan bersujud di lantai. Dengan suara terbata-bata, aku membaca doa yang kuingat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat kursi. Tangisan bayi itu mendadak berubah jadi jeritan melengking. Suara ketukan berhenti. Jendela tidak lagi bergetar. Hening. Aku terdiam lama. Napasku tersengal-sengal. Keringat membasahi seluruh tubuhku. Lalu, samar, dari luar rumah, terdengar suara teriakan panjang, melengking, dan perlahan menjauh ke arah hutan. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata menetes tanpa sadar. Malam itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar yakin aku sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan manusia. Pagi itu, aku terbangun dengan kepala pening dan tubuh lelah. Malam tadi nyaris tidak tidur, menahan ketakutan yang tak tertahankan. Namun rasa penasaran membuatku tetap ingin memahami apa yang kulihat, meski logikaku sudah menolak mengakui kenyataan. Aku keluar rumah, menghirup udara pagi yang lembab. Pak Rahman sedang duduk di beranda, matanya tajam menatap jalan setapak. Aku duduk di sampingnya, mencoba menenangkan diri. Pak, semalam aku hampir gila. Kuyang itu benar-benar nyata. Pak Rahman mengangguk pelan, menepuk bahuku. Aku tahu, aku sudah bilang jangan lengah. Tapi sekarang kau harus belajar cara menghadapi. Malam itu, dia sudah menandaimu. Aku menelan ludah, jantungku masih berdegup kencang. Menandai, maksudnya? Artinya, jika kau lalai atau takut, dia bisa masuk ke rumah. Bisa saja mengincar dirimu atau lebih buruk, seperti yang terjadi di desa sebelah. Pak Rahman menjawab serius, matanya menatap jauh ke hutan, seolah mengingat peristiwa kelam. Aku menunduk, membayangkan wajahku yang semalam. Rambut panjang, mata merah, organ tubuhnya yang menggantung. Semuanya terlalu nyata untuk hanya dianggap mimpi atau ilusi. Malam berikutnya, aku memutuskan untuk tidak tidur di ranjang. Aku duduk di kursi kayu dekat jendela. Lampu minyak menyala, telinga menegang menanti suara apapun. Setiap angin yang masuk terdengar seperti bisikan. Hati kecilku menjerit, tapi aku menahan diri untuk tetap di posisinya. Sekitar pukul 11 malam, terdengar lagi suara tangisan bayi, samar tapi jelas. Aku menelan ludah, memaksa diri membaca doa pendek yang kuingat.
Bismillahirrahmanirrahim. Tangisan itu seakan merespon, berubah menjadi erangan melengking yang menyayat hati. Lampu minyak bergoyang kencang dan tirai di jendela depan bergetar. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, dari celah jendela, kuyang itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, melayang rendah di halaman rumah. Rambutnya menutupi sebagian wajah, matanya merah menyala, dan organ-organ tubuhnya bergoyang mengikuti gerakan kepala yang mengambang. Aku menahan napas, tubuh gemetar hebat. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Aku tahu jika ia masuk ke rumah, aku tidak tahu apakah aku bisa selamat. Pak Rahman benar. Aku tidak boleh lengah, gumamku lirih. Aku mencoba bersandar di jendela, membaca doa lebih lantang. Namun makhluk itu tidak pergi. Ia hanya menatapku, seakan menunggu aku lengah. Tiba-tiba, suara langkah berat di atap. Papan lantai berderit di atas kepalaku. Aku menoleh ke langit-langit, merasakan ketakutan paling murni yang pernah kurasakan. Tanganku terangkat, memegang gagang jendela. Tapi aku terlalu takut untuk melihat. Suara langkah itu berhenti. Keheningan yang menyesakan membuatku gemetar lebih hebat. Hingga tiba-tiba, terdengar suara serak di luar jendela samping. "Buka, Andi, buka untukku." Aku membeku. Suara itu tidak bisa disangkal. Makhluk itu tahu namaku. Dengan sisa keberanian, aku menatap melalui celah kecil jendela. Di halaman, kuyang itu berdiri diam, menatapku dengan mata merah yang menembus gelap malam. Rambutnya menutupi wajah, organ-organ tubuhnya bergoyang di udara. Ia berputar pelan, seperti mengukur jarak antara dirinya dengan rumah. Jantungku berdegup kencang. Aku menutup mata, membaca doa dengan suara bergetar. Kali ini lebih lantang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat kursi. Suara tangisan bayi mendadak berhenti. Hanya terdengar erangan panjang yang menusuk jiwa. Kuyang itu menjerit keras. Tubuhnya bergetar lalu melayang menjauh ke arah hutan. Aku terdiam, tidak bergerak, menunggu, hening. Malam itu, aku baru sadar betapa dekatnya aku dengan maut. Aku belajar satu hal, menghadapi kuyang bukan soal keberanian fisik, tapi ketenangan hati dan kekuatan doa. Aku duduk lama di jendela, napas tersengal, menatap pekatnya malam. Suara angin di pepohonan terasa seperti bisikan yang menakutkan, mengingatkan bahwa makhluk itu mungkin hanya menjauh, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Dan malam itu, aku yakin satu hal. Aku sudah masuk ke dunia yang berbeda. Dunia di mana manusia dan makhluk halus saling berhadapan dalam keheningan malam pedalaman Kalimantan. Hari-hari berikutnya di desa terasa berat. Setiap malam aku berjaga, selalu waspada mendengar suara-suara yang tidak wajar. Tangisan bayi yang berubah menjadi tawa parau, langkah berat di atap atau tirai yang bergoyang sendiri, semua itu menjadi bagian dari rutinitas menakutkan yang kian melelahkan tubuh dan pikiranku. Aku mulai menyadari satu hal, kuyang itu bukan sekadar legenda, ia nyata dan kemampuannya lebih mengerikan daripada yang kubaca di buku atau internet. Setiap malam, ia seolah menguji ketahanan mentalku. Suatu malam setelah mendengar tangisan yang semakin jelas, aku memberanikan diri keluar rumah. Aku membawa lampu minyak kecil, berjalan pelan di halaman rumah. Hati kecilku menjerit untuk berbalik, tapi rasa ingin tahu lebih kuat. Bismillah, semoga Allah melindungiku, gumamku. Langkahku tercekat di tanah lembab halaman. Saat itu, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Di tepi halaman, hampir di bawah cahaya bulan yang redup, terlihat bayangan kepala perempuan melayang, rambut panjang menutupi wajah, organ tubuh tergantung bergerak lembut di udara. Kuyang itu menatap lurus ke arahku, seakan tersenyum parau. Aku tersentak, tubuhku gemetar hebat.
Lampu minyak hampir terlepas dari genggamanku, napasku tersengal. Namun kali ini, aku sadar bahwa keberanianku sendiri bisa menjadi senjata. Aku membaca doa lebih lantang, suaraku menggema di malam sunyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat kursi. Kuyang itu menjerit panjang, suara menyeramkan yang membuat telingaku berdering. Tapi kali ini, ia mundur sedikit, seolah tak tahan dengan lantunan doa. Aku menatapnya, jantung berdegup kencang. Tubuhku masih gemetar, tapi sedikit lega karena makhluk itu mulai mundur. Besoknya, aku duduk di beranda rumah sambil menulis di buku harian, mencatat setiap peristiwa. Pak Rahman melihatku dan duduk di sampingku. "Kamu berani keluar malam tadi?" tanyanya dengan suara rendah. Aku mengangguk. "Iya Pak, aku ingin tahu. Aku ingin menghadapi ketakutan ini, bukan lari darinya." Pak Rahman menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Itu benar, Andi. Kuyang itu bisa dicurangi dengan ketenangan dan doa. Tapi jangan terlalu percaya diri, dia masih kuat. Malam berikutnya bisa lebih berbahaya." Aku mengangguk, rasanya berat, tapi aku mulai memahami satu hal, untuk selamat, aku harus mengendalikan rasa takut, bukan menghindarinya. Malam itu kembali tiba. Aku menyalakan lampu minyak, duduk di kursi dekat jendela, angin malam berhembus membawa aroma basah hutan, sunyi, pekat dan menyesakan. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi lagi, kali ini jauh lebih dekat. Aku mengangkat lampu minyak, menatap ke halaman, dan di sana Kuyang muncul lagi. Rambut panjang menutupi wajah, organ-organ tubuh bergoyang, matanya menatap lurus ke arahku. Aku menahan nafas, membaca doa sekuat tenaga. Kali ini aku merasakan sesuatu berbeda. Kuyang itu tampak bingung, menahan diri dari mendekat. Tangannya yang tak terlihat seperti mencoba menjangkau, namun berhenti di udara. Aku tahu aku punya waktu terbatas. Dengan suara tegang, aku berkata pelan, "Aku tidak takut padamu. Aku percaya Allah melindungiku." Makhluk itu menjerit panjang, tawa parau berubah menjadi erangan kesakitan. Tubuhnya mengguncang hebat, rambutnya terbang liar, organ-organ tubuhnya bergoyang semakin kencang. Dan kemudian ia melayang menjauh, masuk ke arah hutan. Suaranya perlahan menghilang, tersisa keheningan yang menyayat hati. Aku terduduk di lantai, napas tersengal, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Tubuhku lemas tapi hatiku terasa lebih ringan. Aku mulai memahami bahwa kuyang itu bisa dikendalikan, bukan dengan kekuatan fisik, tapi keyakinan dan doa. Pak Rahman menatapku dari beranda rumah. Ia tersenyum, walau matanya tetap serius. "Sekarang kau mengerti, Andi. Malam ini kau selamat, bukan karena keberuntungan, tapi karena imanmu kuat. Jangan pernah meremehkan doa." Aku mengangguk. Malam itu aku menulis di buku harian, "Ketakutan bisa menyesatkan, tapi iman bisa melindungi." Aku belajar satu hal, di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dihadapi dengan keyakinan. Sejak malam itu aku tidak lagi tidur dengan ketakutan yang menyesakkan. Aku mulai berani menghadapi malam meski suara tangisan bayi dan langkah di atap tetap menghantuiku. Aku belajar untuk tetap tenang, membaca doa, dan memahami satu hal, kuyang itu kuat, tapi iman jauh lebih kuat. Dan aku yakin malam-malam berikutnya akan menjadi ujian yang lebih berat, tapi aku siap karena aku belajar menghadapi kuyang bukan soal menghindari, tapi percaya dan bertahan. Malam itu terasa berbeda. Suasana di desa sunyi, namun terasa tegang. Seakan semua makhluk di hutan
menahan napas, menunggu sesuatu. Aku duduk di kursi kayu dekat jendela. Lampu minyak menyala redup, wajahku pucat pasi, tangan gemetar memegang gagang jendela. Beberapa malam terakhir, kuyang itu selalu muncul, tapi malam ini terasa lebih agresif. Sejak matahari terbenam, aku mendengar suara tangisan bayi yang samar di kejauhan, bercampur erangan panjang. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa aroma lembab hutan yang menusuk hidung. Aku menelan ludah, menutup mata sejenak, lalu membaca doa dengan suara lebih lantang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiba-tiba, tirai jendela depan bergerak sendiri, meski tidak ada angin yang cukup kuat. Papan lantai berderit, dan langkah berat terdengar di atap. Napasku tersengal, jantung berdegup kencang. Aku memberanikan diri membuka sedikit jendela. Di halaman, kuyang itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, hanya beberapa meter dari rumah. Rambut panjangnya menutupi wajah, matanya merah menyala, dan organ-organ tubuhnya bergoyang menakutkan. Suara tangisan bayi berubah menjadi tawa parau yang menakutkan, seakan mengejek ketakutanku. Aku menahan napas, tubuh kaku. Ini, aku harus tetap tenang, gumamku. Namun sebelum aku sempat membaca doa lagi, kuyang itu melayang lebih cepat, hampir menyentuh jendela. Aku tersentak, tubuh gemetar hebat. Lampu minyak hampir terlepas dari tangan, nyaris jatuh ke lantai kayu. Aku jatuh terduduk, menutup wajah dengan tangan. Namun kali ini, terdengar bisikan jelas di telingaku, parau dan menyeramkan. "Kenapa kau takut, Andi?" Tubuhku kaku, keringat membasahi seluruh wajah. Suara itu terlalu nyata, terlalu dekat. Aku merasakan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Aku mencoba bangkit, menguatkan diri. Dengan napas bergetar, aku berkata pelan, "Aku tidak takut padamu. Aku percaya Allah melindungiku." Makhluk itu berhenti sejenak. Matanya merah menyala menatapku. Organ-organ tubuhnya bergoyang liar. Aku merasakan energi gelap yang memaksa, seolah ingin menarikku keluar dari rumah. Aku menutup mata, membaca doa sekuat tenaga. Suara tangisan bayi berubah menjadi jeritan panjang yang menusuk hati. Aku merasakan getaran di seluruh tubuh, jantung seperti mau copot. Dan kemudian makhluk itu dengan suara melengking terbang menjauh ke arah hutan, meninggalkan keheningan yang menusuk. Aku terduduk, napas tersengal, tubuh lemas, tapi hati sedikit lega. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Kuyang itu masih ada di hutan, menunggu malam berikutnya. Keesokan paginya, aku bertemu Pak Rahman. Aku menceritakan seluruh kejadian, dari suara tangisan bayi, langkah di atap, hingga bisikan namaku di telinga. Pak Rahman menatapku lama, matanya serius. "Kamu menghadapi malam ini dengan iman dan keberanian, Andi. Tapi sekarang aku harus memberitahu kamu, Andi. Ada satu ritual yang bisa membuat kuyang itu menjauh lebih lama. Setidaknya sampai kau tidak lagi dianggap target." Aku menatapnya penasaran. "Ritual? Seperti apa, Pak?"
Pak Rahman menghela napas, menatap langit yang mulai cerah. Ini bukan ritual biasa. Ini menggunakan pendekatan agama Islam. Doa-doa tertentu, ayat-ayat tertentu, dan niat yang kuat. Tidak ada dupa, tidak ada kemenyan, hanya kekuatan doa dan keyakinan. Aku mengangguk pelan, merasa lega. Semua malam ketakutan itu akhirnya bisa mendapat jalan keluar. Malam itu, aku menyiapkan diri dengan doa. Aku menghadap kiblat, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lantang, penuh keyakinan. Hati dan pikiranku terkonsentrasi hanya pada Allah, meninggalkan rasa takut yang selama ini menghantui. Angin malam tetap berhembus, suara hutan tetap menakutkan. Namun kali ini, aku tidak gentar. Aku tahu, iman lebih kuat daripada makhluk manapun. Setelah beberapa saat, terdengar suara langkah berat di atap, suara tangisan bayi samar, bahkan tawa parau kuyang. Tapi aku tetap membaca doa, fokus pada ayat suci. Perlahan suara-suara itu semakin menjauh. Aku membuka mata. Di halaman, kuyang itu melayang menjauh ke arah hutan. Matanya merah menyala, namun perlahan menghilang di balik pepohonan lebat. Tubuhku bergetar, tapi kali ini bukan ketakutan. Ini kelegaan. Aku tersenyum tipis, menunduk, dan mengucap syukur. Aku belajar malam itu bahwa menghadapi kuyang bukan soal melawan fisik, tapi menguatkan iman dan keyakinan. Makhluk itu bisa dikendalikan dengan doa dan ketenangan hati. Dan malam itu, aku menulis di buku harianku. Aku tahu, ketakutan itu nyata, tapi iman lebih nyata lagi. Kuyang bisa pergi, tapi Allah selalu menjaga. Andi. Sejak malam itu, suasana di rumahku mulai terasa berbeda. Sunyi tetap ada, tapi tidak menakutkan seperti sebelumnya. Tangisan bayi samar, langkah di atap dan tawa parau kuyang, semuanya kini hanya menjadi bayangan yang tak lagi menakutkan. Aku menyadari satu hal penting. Ketakutan terbesar manusia bukan dari makhluk, tapi dari keraguan dan ketidakpastian hati sendiri. Pak Rahman datang pagi itu, membawa senyum hangat. "Kamu sudah mengerti, Andi. Malam ini kuyang tidak akan mengganggu. Tapi ingat, ini bukan tentang keberuntungan. Ini tentang iman dan doa." Aku mengangguk, tersenyum tipis. Semua pengalaman mengerikan itu memberiku pelajaran berharga, bahwa dalam gelap, manusia harus punya pegangan yang lebih kuat daripada ketakutan sendiri. Aku menulis di buku harianku, kuyang itu nyata, tapi aku lebih nyata. Imanku lebih kuat daripada ketakutan. Dan sekarang aku tahu, di dunia ini ada hal-hal yang bisa kita hadapi bukan dengan lari, tapi dengan keyakinan. Malam itu aku menyiapkan ritual sederhana ala Islam, tanpa dupa, tanpa kemenyan. Hanya doa, ayat suci dan niat yang tulus. Aku menghadap kiblat, membaca Al-Quran dengan suara lantang, menenangkan hati dan pikiran. Angin malam berhembus lembut, suara hutan tetap ada, tapi tidak lagi menakutkan. Kuyang mungkin masih ada di hutan, menunggu malam lain. Tapi aku kini tahu, selama hati dan iman tetap teguh, aku tak akan pernah sendirian. Pengalaman ini mengajarkan aku bahwa horor bukan hanya tentang makhluk halus,
tapi tentang bagaimana manusia menghadapi rasa takut dan menemukan kekuatan dalam doa serta keyakinan. Aku menoleh keluar jendela, menatap pepohonan gelap yang dulu menakutkan. Kini aku tersenyum, menyadari bahwa kegelapan bisa ditembus bukan dengan mata, tapi dengan hati. Dan kalian yang menonton cerita ini mungkin bertanya-tanya, apakah kuyang itu benar-benar pergi atau hanya menunggu kesempatan berikutnya? Jawabannya tergantung pada kita. Apakah kita membiarkan ketakutan menguasai ataukah kita memilih percaya dan menghadapi? Kalau kalian punya pengalaman horor sendiri, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Aku yakin kalian juga pernah merasa takut dan mungkin kalian punya cara sendiri menghadapi gelap. Satu hal yang pasti, pengalaman ini membuatku sadar, hidup di dunia penuh misteri, tapi iman bisa menjadi pelindung terkuat manusia. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, keyakinan, dan keberanian hati. Dan dengan itu, kisahku menghadapi kuyang di pedalaman Kalimantan berakhir. Untuk sekarang, nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.